sekalian, saya Siti Mariam Cisania dari kelompok 3. Di sini saya akan melakukan pengenalan software R. Yang pertama adalah operasi matematika. Operasi matematika dapat dilakukan seperti halnya kita menghitung pada kalkulator. Di sini yang pertama untuk operasi penjumlahan. Kita dapat buat 1 ditambah 2, kita kontrol R, hasilnya adalah 3. Dan untuk pengurangan pun sama, misalnya 2 dikurang 3, kita kontrol R, yaitu hasilnya -1. Dan untuk perkalian, yaitu misal 2 kali kita menggunakan shift 8 dikali 7 misalnya, kita kontrol R, hasilnya 14. Dan untuk pembagian di sini kita buat misalnya 3 dibagi 5, kita kontrol R, hasilnya 0,6. Adapun di sini kita bisa buat seperti log. Untuk lognya kita bisa menggunakan tanda kurang dari log 10, misal log 10 kita kontrol A, hasilnya 1. Selanjutnya kita kalau membuat akar, kalau akar kita bisa menggunakan SQRT, misalnya akar dari 6, kita tinggal buat buka kurung 6 dan kita kontrol R. Selanjutnya kita lanjut untuk kalau pangkat. Untuk perpangkatan misalnya 8 dipangkatkan 2, kita kontrol R, hasilnya yaitu 64. Selanjutnya kita masuk pada operasi lainnya seperti misalnya di sini saya ingin mengulang 2 sebanyak 4 kali, maka di sini kita bisa menggunakan rep. Di sini kita bisa menggunakan rep buka kurung, kita menggunakan 2,4, kita kontrol R. Di sini pada outputnya 2-nya muncul sebanyak 4 kali. Ataupun kita bisa membuat seperti 4, ia diulang sebanyak 2 kali, berarti rep ininya 4, 2. Kita kontrol R, hasilnya 4-nya muncul sebanyak 2 kali. Adapun di sini kita dapat membuat barisan bilangan misalnya dari 1 sampai dengan 10. Berarti kita bisa menggunakan perintah sec. Kita bisa menggunakan sec, terus di dalamnya 1,10. Kita kontrol R. Nah, di sini outputnya akan membuat barisan bilangan dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lanjut pada tahap yang lain, yaitu penamaan variabel. Misalnya, seorang mahasiswa diberi nilai 80, maka kita bisa membuat sini mahasiswanya kita singkat ini MHS, terus 80, kita kontrol R, terus kita ketik, kita panggilnya di bawahnya MHS, terus kita kontrol R. Nah, nilai yang muncul adalah 80. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan memasukkan data. Caranya, memasukkan data pada R dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode pertama dengan menggunakan fungsi C. Di sini saya akan menggunakan fungsi C. Misalnya X C. Saya akan memasukkan data dan simpan pada variabel X. Misalnya datanya ada 1, 2, 3. Kita kontrol R. Selanjutnya untuk melihat nilai dari variabel X-nya, kita tinggal ketik X terus kontrol R, maka
outputnya akan muncul angka yang X yang ini di outputnya, yaitu 1, 2, 3. Misalnya kita ingin mengakses elemen X-nya, kita tulis, kita ketik di sini X kurang siku, misalnya X pertama, berarti kita tulis X1, kita kontrol R, maka yang muncul 1. Begitupun selanjutnya, misalnya kita buat X2, maka yang muncul adalah 2. Sekarang di sini saya akan memanggil data dan dengan menggunakan data tinggi badan. Saya mempunyai data tinggi badan 5 orang mahasiswa. Berarti di sini saya ingin menampil, kita membuat sini di tinggi badan disingkat dengan TB. Kita masih menggunakan fungsi C. Terus tinggi badannya mahasiswa, 5 badan mahasiswa misalnya 150, 155, 154, 156, dan 157. Kita kontrol R. Untuk menghitung banyaknya data, kita dapat menggunakan di sini length, terus kita dalamnya TB, kita kontrol R, maka yang muncul ada 5, yaitu 5 tinggi badan, yaitu 150, 155, 154, 156, dan 157. Misalnya kalau kita ingin mengakses tinggi badannya, kita tinggal ketik TB dan kontrol R, maka yang muncul adalah 150, 155, 154, 156, dan 157. Adapun fungsi C untuk data yang jumlahnya sedikit. Untuk data dalam jumlah yang besar, fungsi lain yang dapat digunakan adalah scan. Fungsi scan ini digunakan untuk data dalam jumlah yang besar dan tidak memiliki kepala dan data tersimpan dalam suatu berkas teks. Sebagai contohnya, data tinggi badan mahasiswa statistika angkatan 24 sebanyak 23 orang. Tinggi badan, kita menggunakan panggilannya pakai scan. Terus di dalamnya yang kita namakan filenya tadi tinggi underscore badan dot txt, kita kontrol R. Di sini terbaca ada 23 item. Seperti data yang tadi ada 23 item. Selanjutnya, untuk kita mengetahui data apa saja sih yang ada dalam situ, kita dapat tulisnya tinggi badan, kontrol R, maka data tinggi badan tersebut akan muncul. Lanjut pada pembahasan selanjutnya tentang ukuran-ukuran statistik. Pada bagian ini kita akan menghitung nilai rata-rata, median, varian, simpangan baku, rentang, dan kuartil untuk data tinggi badan. Yang pertama kita bikin summary. Kita masukkan ini tinggi badan, kita kontrol R. Di sini kita dapat mengetahui nilai minimum, kuartil, medianya, dan nilai maksimumnya. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau membuat ini venum, kita dalamnya tinggi badan, kita kontrol R. Untuk hasilnya sama, namun kalau kita ingin mencari min, maka kita tinggal ketik min dalam kurung tinggi badan, kita kontrol R, dan hasilnya yaitu 160,913. Untuk variansinya kita bisa ketik varian tinggi badan
kita kontrol R. Oh maaf, di sini seharusnya pakai var saja sepertinya. Kita kontrol R. Oh maaf ibu dan teman-teman, di sini ada typo di bagian R-nya. Kita kontrol R. Variansi yang didapat yaitu 68,26482. Untuk mediannya kita masih sama, kita bisa tulis median. Terus tinggi badan. Kita kontrol R. Maka median yang muncul yaitu 160. Untuk range, kita bisa tulis range. Terus tinggi badan. Kita kontrol R. Range-nya yaitu 145 dan 180. Jadi misalnya untuk menghitung rentang sesungguhnya kita perlu mengurangkan yang 145 dengan 180 yang ini. Berarti kita bisa buatnya seperti ini, rentang tinggi badan, range, Nah, di sini untuk menghitung rentang yang sesungguhnya, kita perlu mengurangkan yang 145 dengan 180. Maka di sini kita buat rentang tinggi badan, range, terus kita masukkan di dalam ini tinggi badan, sikunya 2 dikurang, terus ini dikurang range tinggi badan yang pertama. Selanjutnya kita kontrol R. Terus kita ketik rentang dot tinggi badan. Kita kontrol R, maka rentangnya yaitu 35, range yang didapat 100, nilai maksimumnya 180 dikurang 145 yaitu 35. Selanjutnya di sini saya akan lanjut pada modul 2 yaitu tentang deskripsi data. Di sini datanya saya masih menggunakan data sebelumnya yaitu data tinggi badan. Untuk membuat plot batang daun kita dapat menggunakan perintah stem. Jadi di sini saya akan menggunakan perintah stem. Kita menggunakan perintah stem. Memasukkan ininya tinggi badan. Kita kontrol R. Maka di sini desimalnya yang keluar adalah sebagai berikut, output yang keluar. Selanjutnya kita akan menuju ke tabel frekuensi. Di sini misalnya untuk menentukan rentang, kemudian menentukan banyak kelas yang diinginkan. Kita buat misalnya nilai max-nya tinggi badan, kita kontrol R, yaitu 180 tinggi badan yang paling tertinggi. Dan untuk yang minimum, kita tinggal buat minimum, masukkan juga tinggi badan, kita kontrol R, tinggi badan yang paling kecil yaitu 145. Misalnya kalau kita ingin mencari rentang yang seperti sebelumnya, berarti di sini yang nilai max-nya tinggi badan dikurang dengan yang minimum tinggi badan, kita kontrol R, yaitu 35, sama seperti pada percobaan yang sebelumnya ketika mencari rentang
range-nya. Selanjutnya di sini misalnya kalau kita ingin membuat panjang kelas, berarti kita bisa menggunakan kata bricks. Terus menggunakan sec. Nah, selanjutnya di sini apabila kita menginginkan 5 kelas, berarti kita bisa buatnya seperti ini. Mark dalam kurung max tinggi badan dikurang min tinggi badan dibagi 5. Kita Ctrl R, maka yang hasilnya adalah 7. Untuk membuat panjang kelasnya, kita dapat menggunakan perintah bricks. Sec, terus dalam kurung, kita masukkan nilai max dan nilai minimumnya, yaitu 145 dan 180. Sama dengan kita masukkan yang tadi nilai 7-nya, kita kontrol R. Selanjutnya kita membuat interval di kanan terbuka dengan tulis tinggi badan cut membuat cut, terus kita masukkan yang tinggi badan dot koma bricks koma right sama dengan false. Kita Ctrl R. Selanjutnya kita ketik tinggi badan dot cut, kita Ctrl R, maka di sini terdapat interval di kanannya yang terbuka. Untuk menghitung frekuensinya, kita dapat menggunakan ini, kita tinggal ketik tinggi badan dot frek, terus kita masukkan table kurung tinggi badan dot cut, kita Ctrl R. Selanjutnya kita tulis di bawah, ketik di bawahnya tinggi badan dot frekuensi, kita Ctrl R, maka di sini tinggi badannya yang keluar adalah sebagai berikut frekuensinya, yaitu di yang 145 dan 152 ada 2 orang, 152 dan 159 ada 8, 159 dan 166 ada 7, 166 dan 173 ada 4 orang, dan 173 180 ada 1 orang, sehingga totalnya yaitu ada 23 sesuai dengan datanya. Untuk menampilkan tabel frekuensi agar lebih nyaman dibaca, kita dapat menggunakan perintah ini, spin, terus kita masukkan
tinggi badan dot frekuensinya. Terus kita kontrol R, maka di sini seperti yang di atas, tetapi di sini lebih nyaman, lebih mudah dimengerti. Ini yang 145 dan 152 ada 2, 152, 159 ada 8, dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan membuat untuk yang tabel frekuensi relatifnya. Berarti kita dapat menurut tinggi badan dot real frekuensi pro dot table di dalamnya tinggi badan. Kita tinggi badan dot frekuensi, kita kontrol R. Selanjutnya kita ketik tinggi badan dot real frekuensi relatif, real frek, kita kontrol R. Maka di sini frekuensi relatifnya yang muncul adalah seperti berikut. Untuk menampilkan frekuensi relatif agar lebih nyaman dibaca, kita dapat menggunakan perintah yang seperti sebelumnya, yaitu menggunakan cmin tinggi badan dot ini dot real frek, kita kontrol R, maka di sini tabel frekuensi yang munculnya yaitu 145, 152 sebanding ini, frekuensi relatifnya yaitu 0,090909 dan seterusnya. Sekarang kita akan membuat tabel distribusi kumulatif dengan perintah COMSUM sebagai berikut. Misalnya, berarti tinggi badan dot frek, kita menggunakan perintah COMSUM di dalamnya. Di sini tinggi badan dot menggunakan frekuensi relatif, berarti di sini kita buat real frek, terus kita kontrol R. Selanjutnya kita tinggal ketik tinggi badan dot jadi kumulatif frekuensinya yaitu sebagai berikut. Yang ini untuk menampilkan frekuensi kumulatifnya agar lebih nyaman dilihat, kita dapat menggunakan perintah yang seperti sebelumnya, yaitu pada frekuensi relatif. Yang ini kita buat di bawahnya cmin dalam kurung tinggi badan dot frek, kita kontrol R. Maka hasilnya seperti yang ini. Angka selanjutnya di sini adalah saya akan membuat histogram menggunakan perintah his sebagai contoh histogram untuk data yang tinggi badan. Kita menggunakan tmp sama dengan his tinggi badan, breaks terus sama dengan C
menggunakan yang ini, yaitu 145,159,166,173,180. Setelah itu kita koma probability sama dengan false. Kita kontrol R. Nah, di sini ditampilkan grafik histogramnya dengan tinggi 145 hingga 152 ada 2 mahasiswa, dan dari 152 hingga 159 ada 8 mahasiswa, dan dari 159 hingga 166 terdapat 7 mahasiswa, dan 165 hingga 173 terdapat 5 mahasiswa, dan 173 hingga 180 terdapat 1 mahasiswa. Di sini kita dapat membuat plot blogspotnya juga, dapat dibuat dengan perintah sebagai berikut. Berarti box plot, kita masukkan di dalamnya tinggi badan, Ctrl R, maka di sini muncul box plotnya seperti yang digambar ini di outputnya. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membuat diagram lingkaran. Membuat diagram lingkaran dapat dilakukan dengan mengetikkan perintah py. Seperti ini. Di sini saya menggunakan data obat anti depresan. Sebentar. Misalkan di sini datanya sebagai berikut. Misalnya di sini saya misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Tujuannya adalah untuk menghitung banyaknya frekuensi. Kita masuk di R dulu. Seperti pemisalan tadi, saya menggunakan berarti sini obat R, rep. Kan tadi saya misalkan A 1,5 sebanyak 5 respiran. Ya, kita kontrol R. Selanjutnya untuk yang obat B, yang B tadi saya misalkan 2, jumlahnya itu ada 14. Kita kontrol R. Selanjutnya kita lanjut di obat yang C. Yang di bagian C tadi saya misalkan yaitu 3. Di 3 dengan jumlah obatnya yaitu 7, kita kontrol R. Setelah ini saya buat obat anti depresan untuk C, obat A, obat B, dan obat C. Ini kita gabungkan, terus kita kontrol R. Selanjutnya kita buat tabel anti dep stable. Kita masukkan obat anti depresan. Kita kontrol R. Ini kita kontrol R, terus kita buat untuk melihat masing-masing obatnya. Di sini kita ketik table
anti dep, terus kita Ctrl R. Oh maaf untuk ibu dan teman-teman, sepertinya di sini ada typo di bagian tabelnya. Table.anti-dep, kita Ctrl R, maka di sini muncul untuk masing-masing obatnya yaitu 1, 2 dan 3 yaitu 60, 50 dan 55. Terus di sini untuk membuat diagram lingkarnya kita tadi dapat menggunakan perintah py table.anti-dep, kita Ctrl R, maka di sini muncul tabel lingkarannya. Selanjutnya kita akan masuk pada modul yang ketiga, yaitu peluang. Nah, jadi pada penggunaan R ini kita juga bisa mencari peluang, kita juga bisa mencari permutasi dan kombinasi. Nah, untuk fungsinya sendiri kita bisa memasukkan fungsinya yaitu faktorial dan choose. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan fungsinya pada R. Misalnya kita ingin mencari faktorial dari 0. Kita ketikkan fungsinya faktorial, terus kita runin. Nah, di sini menunjukkan hasil 1. Selanjutnya, jika kita ingin mencari faktorial dari 10, kita masukkan lagi fungsinya dan kita runin, maka hasilnya bisa ditampilkan. Selanjutnya di sini jika kita ingin mencari lagi misalnya faktorial dari 50, kita tinggal memasukkan saja fungsinya faktorial di sini, terus kita masukkan 50 dan kita runin. Nah, maka hasilnya bisa dapat ditampilkan, dapat dilihat di sini dan sesuai dengan modulnya. Selanjutnya jika kita ingin menghitung kombinasi, kita dapat menggunakan fungsi choose n, k. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengetikkan fungsinya. Kita ketikkan choose. Setelah itu misalnya kita ingin mencari kombinasi 2 dari 5, maka kita tinggal ketikkan saja choose 5,2. Setelah itu kita runin. Nah, maka hasilnya dapat dilihat. Selanjutnya jika kita ingin mencari lagi kombinasi 10 dan 3, kita tinggal mengetikkan saja fungsinya choose 10,3 dan kita runin. Nah, maka hasilnya dapat dilihat pada aplikasi R. Selanjutnya di sini jika kita ingin mencari permutasi, kita bisa mengetikkan perintah sebagai berikut. Misalnya faktorial 2 terus choose 5,2. Misalnya kita langsung saja mencobanya. Kita ketikkan faktorial 2 terus bintang choose 5,2. Setelah itu kita runin. Nah, maka di sini dapat kita lihat bersama bahwa hasilnya itu 20. Setelah itu misalnya juga kita ingin mencari lagi faktorial 3 bintang choose 100,3.
terus kita running, maka di sini dapat dilihat hasilnya. Nah, jadi kita bisa tinggal mengingat saja, jika kita ingin mencari faktorial, kita tinggal menggunakan fungsinya, yaitu faktorial. Misalnya mau cari faktorial 1, faktorial dari 3, nah kita tinggal mengetikkan fungsinya saja dan kita memasukkan nilai atau angkanya dalam kurung. Setelah itu kita tinggal running dan hasilnya akan keluar. Setelah itu jika kita ingin menghitung kombinasi, kita bisa menggunakan fungsi choose buka kurung n, k. Misalnya kita ingin mencari kombinasi 5 dan 2, kita tinggal mengetikkan saja fungsinya choose buka kurung 5, 2, maka hasilnya akan ditampilkan. Setelah itu jika kita ingin mencari permutasi, kita bisa menggunakan fungsi sebagai berikut. Kita tinggal mengetikkan saja faktorial. Setelah itu kita diikuti dengan choose. Misalnya di sini faktorial 2 choose 5,2, maka hasilnya akan ditampilkan pada aplikasi R. Ya, baik, saat ini kita akan masuk pada EDA. Nah, jadi kita akan mengetahui bagaimana penggunaan EDA pada aplikasi R atau analisis data eksplorasi pada aplikasi R. Nah, di sini misalnya kita sudah punya data-datanya. Di sini misalnya kita punya data hari yaitu 1 sampai 7, yang artinya hari pertama sampai hari ke-7. Kita di sini ketikkan 1 bagi 7, terus kita juga punya data suhu. Di sini ada 28, 30, 27, 31, 29, 32, 26. Setelah itu ada data jam kerja 8, 9, 8, 10, 9, 10, 7, dan juga ada data produksi 320, 350, 300, 400, 340, 410, dan 290. Nah, pertama kita ketikkan dulu data kurang dari strap data.frame buka kurung, terus kita enter, kita ketikkan hari, terus kita koma, karena mengapa kita harus menyertakan koma? Karena koma ini nantinya akan memisahkan setiap kolom pada data-data, misalnya kolom hari, kolom suhu, jam, produksi, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah mengetikkan semua datanya, maka kita running. Nah, pertama kita running. Nah, di sini sudah terlihat data-datanya, mulai dari hari, suhu, jam kerja, dan juga produksi. Nah, sekarang kita ingin mencari summary, mean, atau rata-rata, terus juga standar deviasi, korelasi, variansi, maupun histogram, box plot, ataupun scatter plot. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi R dengan sintaksnya sebagai berikut. Yang pertama, misalnya kita ingin mencari summary. Kita tinggal mengetikkan saja summary, buka kurung data, terus kita running. Nah, maka di sini akan terlihat summary untuk hari, suhu, jam kerja, maupun produksi. Misalnya dari di sini ada min, terus ada median, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sekarang kita ingin mencari rata-rata. Nah, misalnya kita ingin mencari rata-rata dari data suhu, maka kita ketikkan min, terus buka kurung, data. Nah, di sini kita menggunakan lambang dolar. Nah, setelah itu kita ketikkan suhu. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, sekarang kita running. Nah, maka hasilnya telah muncul di sini, yaitu min dari data suhu sama dengan 29. Nah, misalnya teman-teman ingin menggantikan dengan produksi juga bisa, ataupun jam kerja juga bisa. Kita tinggal menggantikan saja suhu dengan, misalnya kita ingin mencari rata-rata dari produksi, maka kita tinggal mengetikkan saja produksi. Nah, setelah itu kita running. Nah, maka hasilnya akan tertera pada konsolnya, yaitu 344, sekian. Nah, sekarang misalnya kita ingin mencari standar deviasi. Standar deviasi kita tinggal mengetikkan sintaksnya, yaitu SD
buka kurung. Misalnya kita ingin mencari standar deviasi dari data suhu, maka kita tinggal mengetikkan saja data. Jangan lupa untuk lambang dolarnya. Ya, setelah itu kita ketikkan suhu. Setelah itu kita tutup kurung dan kita running, maka hasilnya akan tertera di sebelah. Setelah itu misalnya kita ingin mencari standar deviasi dari produksi, kita tinggal menggantikan saja suhu dengan produksi. Setelah itu kita running, nah maka hasilnya pun akan muncul di konsol. Setelah itu, misalnya kita ingin mencari korelasi. Kita ingin mencari korelasi dari data suhu dan data produksi. Nah, teman-teman tinggal mengetikkan sintaksnya saja, cor, buka kurung, data, terus kita mengetikkan lambang dolarnya. Jangan lupa teman-teman di setiap data itu sebelum memasukkan misalnya mau produksi ataupun suhu, sebelum itu kita harus memakai lambang dolar tersebut. Terus, nah kita lanjut jadinya korelasi data. Di sini kita ingin mencari korelasi antara data suhu dan juga data produksi. Maka kita tinggal mengetikkan saja produksi. Oke, terus kita running. Nah, maka hasilnya akan muncul. Nah, misalnya teman-teman ingin mencari korelasi antara data suhu dengan jam kerja, teman-teman tinggal mengetikkan saja di sini dengan jam kerja. Nah, jam kerja. Setelah itu kita running, maka hasilnya pun akan tertera. Nah, sekarang jika kita ingin mencari variansi, misalnya kita ingin mencari variansi data suhu, kita tinggal mengetikkan saja sintaksnya yaitu var, buka kurung, data, terus suhu. Nah, tutup kurung, kita running, maka hasilnya pun akan muncul. Misalnya teman-teman ingin mencari variansi dari produksi, teman-teman tinggal menggantikan ini saja dengan produksi. Nah, setelah itu sekarang kita ingin mencari histogram. Nah, pertama kita mengetikkan dulu sintaksnya histogram, his, H-I-S-T, terus buka kurung, data. Misalnya kita ingin mencari histogram dari data suhu, maka kita masukkan data, terus lambangnya, terus kita ketikkan suhu. Nah, setelah itu main, kita ketikkan main sama dengan, terus kita ketikkan petik berganda, terus kita ketikkan distribusi suhu. Karena yang kita ingin tahu yaitu suhu, maka kita ketikkan distribusi suhu. Distribusi suhu. Oke, setelah itu koma, kita lanjut ketikkan xlab. Xlab sama dengan kita ketikkan lagi petik berganda di sini, slab suhu, buka kurung, unit. Terus kita ketikkan lagi, terus koma, terus kita ketikkan col sama dengan petik berganda. Nah, misalnya teman-teman di sini itu untuk penentuan warnanya. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan warna biru, maka teman-teman tinggal mengetikkan saja blue. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan warna pink, maka tinggal menggantikan pink sesuai dengan keinginan dari teman-teman untuk menggunakan warna apa. Nah, di sini saya menggunakan warna biru, maka saya ketikkan blue. Setelah itu kita tutup kurung dan kita running. Nah, maka di sini hasilnya bisa dilihat ya teman-teman. Untuk hasilnya untuk histogram distribusi suhu. Selanjutnya, misalnya kita ingin mencari histogram dari data produksi. Kita tinggal menggantikan ini saja dengan produksi. Produksi, mainnya juga jadinya distribusi produksi. Setelah itu xlab-nya juga ganti dengan produksi. Setelah itu kita running. Nah, maka di sini akan muncul histogram dari distribusi produksi. Bisa dilihat ya teman-teman. Setelah itu sekarang kita ingin mencari box plot. Nah, teman-teman untuk box plot sendiri sintaksnya itu hampir mirip dengan punyanya histogram. Palingan ada perbedaan di mainnya, yaitu untuk sebarannya. Kita pakai di histogram kita pakai distribusi, sedangkan di box plot kita pakai sebaran. Nah, sekarang kita coba untuk mencari box plot dari data produksi. Kita tinggal ketikkan box plot, terus buka kurung, data, terus produksi.
koma, main sama dengan sebaran produk. Nah, setelah itu langsung saja col sama dengan blue. Nah, sini blue. Setelah itu tutup kurung dan kita running. Nah, di sini bisa muncul teman-teman di sini untuk box plot dari sebaran produk bisa terlihat. Sedangkan kalau misalnya kita ingin mencari box plot dari suhu, kita tinggal menggantikan saja produksi ini dengan suhu, teman-teman. Nah, sekarang kita ingin mencari scatter plot. Nah, di sini misalnya kita ingin mencari scatter plot dari data suhu. Maka kita ketikkan dulu yang pertama, kita ketikkan plot, buka kurung, data, terus suhu. Nah, misalnya kita ingin mencari scatter plot antara data suhu dan juga data produksi. Maka teman-teman pertama mengetikkan data suhu, setelah itu teman-teman ketikkan data produksi. Nah, terus koma, setelah itu enter, di bawahnya teman-teman ketikkan main sama dengan petik berganda hubungan suhu versus produksi. Nah, setelah itu koma lagi, enter, kita ketikkan xlab sama dengan petik berganda suhu, terus buka kurung C. Setelah itu kita petik berganda lagi. Nah, setelah itu kita ketik koma, terus enter. Setelah itu ylab sama dengan, karena di xlab-nya itu sudah suhu, maka pastinya di ylab-nya itu yaitu produksi. Petik berganda produksi, buka kurung unit. Setelah itu petik berganda koma, di bawahnya kita ketikkan PCH sama dengan 19, col sama dengan blue. Terus kita tutup kurung. Nah, arti dari 19 ini sebenarnya tidak memiliki tetapan yang tetap, namun disarankan untuk teman-teman jika ingin membuat scatter plot maka menggunakan 19. Setelah itu kita running mulai dari plot. Nah, maka bisa dilihat ya teman-teman di sini scatter plot antara hubungan suhu dan juga produksi. Nah, misalnya teman-teman ingin mencari antara hubungan suhu dan jam kerja, teman-teman ingin menggantikan saja untuk misalnya di sini datanya produksi, kita tinggal gantikan dengan jam kerja. Jam kerja. Oke, terus di bawahnya hubungan suhu versus jam kerja pastinya. Setelah itu xlab-nya masih tetap suhu, ylab-nya kita ganti dengan jam kerja. Jam kerja. Setelah itu kita running dari awal lagi. Nah, maka bisa dilihat teman-teman, ini merupakan scatter plot antara hubungan suhu dan juga jam kerja. Jadi misalnya teman-teman ingin mencari scatter plot antara hubungan suhu dan juga produksi bisa, jam kerja dengan produksi juga bisa, asalkan kita sudah mengetahui bagaimana sintaksnya. Begitu pula dengan mean, standar deviasi, terus korelasi, variansi, histogram, dan juga box plot.